Merdeka, merdeka, tanahku yang kecil. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Dan di hari kemarin kita sudah mulai lagi ya. Kemarin kita membahas materi baru yang mana tadi yang mana kemarin membahas mengenai respon. Ya, siapa yang masih ingat apa kesimpulan dari produk? Kemarin kita sudah memulai yang namanya bikin produk, tetapi sebelum menuangkan ke dalam produk, kita sudah diskusi kelompok. Ada respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan apa yang ada dalam pikiran Ananda mengenai gambar ini. Apa yang ada dalam pikiran kita mengenai gambar yang Ibu tayangkan? Ya, pemaksaan pekerja yang ini ya. Kemarin ini dia. Apa kemarin itu pemaksaan tenaga kerja itu? Rusak. Terus apa lagi? Siapa lagi yang dalam pikirannya apa yang terpikir kalau ditampilkan gambar seperti ini? Siapa lagi? Yang di penindasan yang dilakukan siapa? Jepang terhadap rakyat Indonesia. Jadi itu dia. Kenapa ada Romusa? Yang awalnya kemarin sudah ada juga yang menjawab. Romusa itu awalnya tenaga sukarela. Mereka tenaga sukarela awalnya, tapi setelah Jepang lama-kelamaan menjadi dia tenaga kerja paksa. Kalau ini apa? Tentara, ya, Tentara Nasional Indonesia. Apa yang ada pikiran kita? Yang membahas mengenai dampaknya salah satunya. Ada itu yang dikatakan TKR ya, yang itu adalah yang menjadi cikal bakal nanti ya TNI. Sebelum itu, nah setelah ini coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 berpengaruh besar, dalam artian yang baik dan buruk. Dampak baiknya mereka berhasil mengusir Belanda yang telah menduduki Indonesia selama 3 abad. Namun kabar buruknya, Jepang memiliki caranya tersendiri untuk menjajah bangsa Indonesia. Walaupun masa pendudukan Jepang relatif singkat, yakni 3,5 tahun, mereka berhasil mengubah mimpi buruk menjadi nyata. Pemerintah dan tentara Jepang memimpin dengan begitu kejam dan merenggut banyak hal, padahal mereka mengaku akan memberikan kemerdekaan di awal kedatangannya. Berikut ini sejumlah bukti kekejaman para penjajah Jepang terhadap bangsa Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Yang pertama, membuat rakyat Indonesia hidup secara tak manusiawi. Para penjajah Jepang memiliki cara yang sangat licik untuk mengelabui rakyat Indonesia.
Mereka datang mengaku sebagai saudara tua bangsa kita untuk mendapatkan simpati. Tak hanya itu, janji kemerdekaan juga digemborkan di awal kedatangan sehingga rakyat mempercayainya. Namun ternyata semua kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tak lama setelah Jepang menduduki Banten, makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai barang kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Akibatnya, rakyat pun sangat menderita. Mereka terpaksa makan seadanya dan mengenakan karung goni sebagai alat penutup tubuh. Belum lagi jika sakit, tak ada obat yang bisa diakses, sehingga rakyat menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal seadanya. 2. Romusa atau kerja paksa ala Jepang. Bukti kekejaman Jepang yang paling terkenal adalah Romusa. Mereka memaksa rakyat, terutama para petani, untuk mengerjakan berbagai hal, mulai dari terjun ke medan perang, membangun berbagai benteng, penjara, dan lain sebagainya. Para pekerja Romusa direkrut dengan paksa. Setiap kepala daerah harus menyetorkan data laki-laki usia produktif. Setelah itu, mereka akan dipanggil untuk menjadi Romusa. Saat panggilan datang, keluarga harus merelakan mereka karena seringkali para pekerja tersebut tidak kembali lagi ke rumahnya. Setelah menjadi Romusa, mereka akan diberi pakaian atau seragam berupa karung goni yang berkutu. Setiap hari para pekerja paksa itu harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Tubuh mereka pun kurus dan lemah, namun tetap harus bekerja dengan berat. Para tentara Jepang pun mengawasinya setiap waktu. Cambuk, pentungan logam, dan berbagai senjata siap untuk diayunkan kapan saja ketika ada Romusa yang melawan atau berusaha melarikan diri dan mencuri waktu istirahat. 3. Membangun penjara-penjara yang sangat tidak manusiawi. Jepang juga terkenal dengan penjara-penjaranya yang tak kenal ampun dan tidak manusiawi. Salah satu contohnya adalah penjara bawah tanah yang ada di Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Bangunan tersebut awalnya dibuat oleh pemerintah Belanda untuk kantor kereta api. Namun saat Jepang menguasai Indonesia, ia dialihfungsikan menjadi penjara. Terdapat 2 macam penjara yang terkenal di Lawang Sewu, yakni penjara jongkok dan berdiri. Penjara jongkok dibuat seperti bak dengan tinggi 50 cm. Para tahanan harus jongkok di dalamnya. Seakan tak cukup kejam, bak tersebut diisi air yang mencapai leher, lalu ditutup dengan besi. Sementara penjara berdiri dibuat dengan ukuran 1 kali 1 meter. Ruangan tersebut biasanya diisi oleh 8 orang. Para tahanan yang berasal dari pribumi maupun warga Belanda harus berdiri berdesak-desakan di dalamnya. 4. Menyiksa dan membiarkan tahanan mati kelaparan. Seakan penjara yang dibuatnya tak cukup menyiksa, para penjajah Jepang juga terkenal sering membiarkan tahanannya mati kelaparan. Para sipir dengan sengaja tidak memberikan makanan kepada tahanan selama berhari-hari. Ketika diberi pun, makanan tersebut tidak cukup untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan. Ini terjadi karena penjajah Jepang menganggap penjara adalah tempat untuk menyiksa, bukan hanya menahan. Maka tak heran jika banyak tahanan yang mati sebelum dieksekusi. Belum lagi, tahanan juga sering mendapatkan siksaan dari Kempeitai, polisi militer Jepang yang sangat sadis. Mereka tak ragu mengeluarkan berbagai metode untuk menyiksa orang, mulai dari cambuk, menggantung tubuh secara terbalik, memukul dengan pentungan logam, dan lain sebagainya. 5. Diduga menyuntikkan virus dan bakteri terhadap para tahanan. Tak banyak yang tahu bahwa penjajah Jepang juga menggunakan senjata biologis untuk upaya memenangkan Perang Dunia Kedua. Metode ini disebut sebagai Operasi Unit 731 yang memiliki laboratorium di Harbin, Tiongkok. Mereka sering melakukan uji coba obat kimia, virus, dan bakteri terhadap manusia. Misalnya dengan menyuntikkan bakteri sifilis kepada wanita hamil, meledakkan bom untuk melihat efeknya pada manusia, membedah tahanan tanpa bius, dan lain-lain sebagainya. Walaupun menurut sejarah, orang Tiongkok sering menjadi kelinci percobaannya, banyak ahli yang mengatakan bahwa Indonesia juga tak luput dari sasaran Unit 731. Dilansir oleh Historia, salah satunya terjadi di markas Romusa Klender, Jakarta. Sekitar tahun 1942 hingga 1943, ratusan pekerja paksa tiba-tiba ditemukan dalam kondisi yang kritis dan menunjukkan gejala tetanus. Hal yang sama ditemukan pada Romusa Surabaya dan Kalimantan.
Diduga unit 731 terlibat ketika para tentara memberikan injeksi imunisasi kepada Romusa. 6. Tragedi Mandor berdarah, pembantaian massal Jepang di Kalimantan. Pembantaian yang paling tak terlupakan di masa penjajahan Jepang adalah tragedi Mandor, atau yang lebih dikenal dengan tragedi Mandor berdarah yang terjadi di Mandor, Kalimantan Barat. Peristiwa ini terjadi pada Juni 1944. Diawali dengan rasa benci rakyat yang memuncak terhadap Jepang, muncullah sebuah kelompok anti-fasisme. Mereka berencana untuk pura-pura bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Kelompok tersebut terdiri dari generasi unggulan Kalimantan, mulai dari cendekiawan, politisi, tokoh agama, dan lain sebagainya. Jepang pun mengakomodasinya dengan membentuk Nishinkai, organisasi politik yang bertujuan untuk mendukungnya. Namun tokoh di dalamnya diam-diam memata-matai pergerakan Jepang untuk melakukan serangan balik. Sayangnya gerakan bawah tanah mereka ketahuan. Semua tokoh Nishinkai, keluarga, kerabat, dan siapapun yang terlibat di dalamnya diciduk. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, mereka dibawa ke tempat tersembunyi dan dibunuh dengan cara dipenggal atau ditembak mati. Tercatat, korban peristiwa ini mencapai ribuan orang yang terdiri atas generasi unggulan Kalimantan Barat. 7. Menjadikan para perempuan sebagai budak seks atau jugun lanfu. Terakhir yang sering terlupakan adalah Jepang menciptakan jugun lanfu. Ini merupakan istilah yang diberikan untuk memanggil para perempuan yang dijadikan budak pelacuran paksa untuk tentara Jepang. Korbannya mayoritas berasal dari Korea, Malaysia, Tiongkok, dan tak terkecuali Indonesia. Perempuan-perempuan itu dijemput paksa dari keluarganya dan ditempatkan dalam sebuah rumah yang disebut sebagai rumah bordil. Tujuannya adalah untuk mempermudah tindak perkosaan di setiap wilayah yang didiami oleh tentara Jepang. Di dalamnya, tak hanya perempuan Indonesia, mereka juga menahan perempuan keturunan Tiongkok, Belanda, Perancis, dan Portugis. Para tentara akan datang setiap harinya untuk memperkosa mereka. Bahkan mereka juga tak ragu memukul, menampar, dan bahkan menikamnya hingga mati ketika perempuan itu melawan. Suntik kontrasepsi yang tidak dilakukan secara steril juga sering dilakukan agar para jugun lanfu tidak hamil. Dilansir BBC, tak terbayangkan betapa buruknya perlakuan tentara Jepang terhadap lanfu hingga mayoritas dari mereka mengalami kerusakan rahim. Pemerintah Jepang disebut-sebut telah meminta maaf akan kejadian dalam Perang Dunia Kedua ini. Namun hal itu tentu tidak sebanding dengan luka fisik dan mental yang dibawa para penyintas lanfu seumur hidupnya. Seperti itulah kekejaman penjajah Jepang. Nah, nampak di situ ya, Nak. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang dipikir dalam mikir? Apa yang bisa Anda ungkapkan dari video tadi? Siapa? Betapa kejamnya penyiksaan yang dilakukan oleh pendudukan Jepang di Indonesia, yang mana awalnya kita menerima dengan senang hati. Ya, Nak? Dia membawa propaganda, dia katakan dia adalah saudara tua si Asia, dia katakan memperbolehkan rakyat Indonesia, bla bla bla, dan yang lainnya. Contohnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, menggunakannya ya, sampingnya lagu Kimi Gayo. Itu dia kejamnya pendudukan Jepang. Apalagi yang nampak dari video? Apa contoh-contoh kekejaman pendudukan Jepang dalam video ini, Nak? Yuk, apa yang bisa jawab? Lutfi, apa yang nampak dari video tadi? Apa contoh-contoh kekejaman dari Romusa? Kerja paksa, terus penyiksaan, terus dia dijadikan sebagai budak apa lagi? Ya, contoh-contoh dari video ini benar yang disebutkan oleh Lutfi dan Nabil. Ada kerja paksa yang dikatakan dengan Romusa yang sudah kita ulas kemarin. Romusa sebenarnya awalnya adalah tenaga kerja sukarela. Sampai ada lagunya. Lagu Romusa itu diciptakan untuk membangkitkan rasa semangat bekerja dari
sebagai tenaga kerja paksa yang harus bekerja sesuai dengan keinginan tentara Jepang membangun sarana-sarana lainnya. Baik itu rel kereta api, baik itu membangun benteng, membangun penjara-penjara, itu yang dilakukan oleh tenaga kerja paksa. Nampak dalam video tadi juga ada dia para ketua-ketua RT menulis ya nama anak laki-laki yang akan dipanggil oleh tentara atau pemerintahan Jepang nanti, yang keluarga contohnya nanti kayak ini. Kalau sekarang zaman sekarang udah ada besar-besar kayak ini sudah masuk dalam list. Keluarga sudah sukarela aja. Kenapa? Karena tidak akan banyak, kebanyakan yang tidak pulang. Nampak lagi yang tentang wanitanya apa tadi? Yang tentang wanita apa? Penyiksaan yang disebut dengan adanya atau udah seks ya, ada atau jugun ya, itu adalah itu diciptakan oleh Jepang, jugun iyaku. Tidak hanya wanita Indonesia saja, juga dari Belanda juga. Sampai sekarang orang-orang ex-jugun itu merasa dia itu mentalnya kena, walaupun Jepang sudah meminta maaf. Nah, sekarang bagaimana dari kekejaman video yang sudah ditayangkan tadi, mulai dari gambar ini, bagaimana kok bisa ini rakyat Indonesia sama dengan Belanda ya? Kalau pada masa Belanda bersama, kalau pada masa pemerintahan Belanda kita yang punya lahan, kita yang bekerja, malahan hasilnya untuk negara Belanda. Kalau ini dia sudah diterima dengan baik, lama-kelamaan dia mulai menampakkan wujudnya. Untuk apa dia datang ke Indonesia? Sampai-sampai terjadinya Romusa, jugun yang penyiksaan, sampai namanya rakyat Indonesia kelaparan. Ini kan tidak pakai baju. Romusa itu yang dikasih pakaian dinas. Kalau sekarang kita pakaian dinas ya, tidak berpakaian dengan celana goni yang sudah ada itu. Itu beberapa kekejaman yang dilakukan oleh pendudukan Jepang. Apakah rakyat Indonesia diam saja? Tidak. Rakyat Indonesia diam saja? Tidak. Apa yang terjadi? Makanya terjadilah respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Apa saja kelompok 1 kemarin, apa saja perlawanan yang dilakukan? Perlawanan secara kooperatif. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Perlawanan yang dilakukan dengan gerakan bawah tanah. Kelompok 3. Kelompok 3. Perlawanan bersenjata. Kelompok 4 sampai dari perlawanan yang terjadi di Indonesia, maka menimbulkan suatu dampak terhadap pemerintah Indonesia. Nah, sekarang kita bahas apakah sudah selesai produknya di rumah? Sudah. Sekarang kita tampilkan produk scrapbook atau pop-up yang sudah Anda bikin di rumah. Ya, sekarang kita tampilkan kelompok yang tampil, dia mempresentasikan hasil dari kerja mereka, dan kelompok yang lain, kelompok bisa, kelompok 1 tampil, 2, 3, 4 menanggapi. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, nanti akan dijawab oleh kelompok penyaji. Silakan kelompok 1 tampilkan produknya ke depan. Ingat ya, ibu tetap menilai, penilaian ibu tetap ada.
Kelompok 3 di mana Elsa? Yuk, Ini di sini. kelompok 3 Elsa di situ. Dan kelompok 4 kunci mana? Dan tolong didengarkan, lihat bagaimana produk yang dihasilkan oleh kelompok 1. Ibu akan menilai produknya dari segi kerapiannya, walaupun yang gunting-gunting ya, walaupun hanya tempel-menempel, bagaimana isi dari produk ini. Dan bisa kita mulai? Bisa. Yang lain dengarkan, silakan kamu pindahkan ke dalam catatan apabila ada yang perlu. Ya, silakan kelompok 1. Jelaskan dikit, jelaskan dikit. Anggota kelompoknya yaitu 1 penjelasan terbuka, 2 adalah menjadi 3 lihat bukti dan 4 adalah unsur. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia secara kooperatif. Berdepan gantian biar lupa. Perjuangan bangsa Indonesia secara kooperatif seperti pada gambar yang pertama yaitu strategi kooperatif dilakukan dengan cara bekerjasama dengan orang Jepang atau terlibat langsung dan aktif dalam organisasi-organisasi Jepang. Dengan demikian, pemuda Indonesia mendapat pembelajaran tentang kebutuhan dari organisasi-organisasi tersebut. Yang kedua, perjuangan rakyat Indonesia secara kooperatif yaitu gerakan 3A. Gerakan 3A yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Beritung Asia, dan Nippon Beritung Asia. Gerakan ini langsung oleh pemerintah, di mana gerakan 3A dibentuk pada bulan Maret 1942. Gerakan 3 ini dianggap Jepang kurang efektif sehingga dibubarkan pada Desember 1942. Dapat disimpulkan bahwa gerakan 3A ini hanya berlangsung selama 10 bulan seperti pada gambar. B. Gerakan Putra. Gerakan Putra adalah gerakan yang dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang setelah gerakan 3A dibubarkan. Gerakan Putra adalah singkatan dari Gerakan Pusat Tentara Rakyat. Putra dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Raja Dewantara, dan Kiai Haji Mas Bagio. Jadi orang-orang yang ada pada gambar. Tujuan Jepang untuk gerakan Putra untuk mengumpulkan segala potensi yang ada dalam bangsa Indonesia dalam menghadapi perang Asia Timur Raya. Namun para pejabat-pejabat Indonesia memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam organisasi bentukan Jepang tersebut untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Pemerintahan bangsa Indonesia menjadikan gerakan Putra sebagai gerakan untuk membela rakyat dan mengembangkan segala mental bangsa Indonesia untuk menciptakan nasionalisme, anti kolonialisme, rasa cinta tanah air, dan imperialisme. Yang terakhir, Charles Sangir. Pada tanggal 5 September 1943, Panglima tertinggi tentara ke-16 mengeluarkan Osamusare nomor 36. Badan Charles Sangir diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 43 orang. Dalam sidangnya tanggal 20 Oktober 1943, Charles Sangir menetapkan bahwa Jepang harus menang dalam perang, sehingga perlu dikerahkannya segala potensi dan produksi dari rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan ketetapan-ketetapan tersebut dibentuk kesatuan berbagi pemuda sebagai wadah pengembangan mental dan semangat jantung agar mereka menjadikan tenaga-tenaga muda. Para tokoh nasionalis memanfaatkan Sosaniin atau Badan Pertimbangan Pusat untuk memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Politik. Sosaniin juga dimanfaatkan untuk mengembangkan kehidupan kedisiplinan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami dan produk yang kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Kelompok 1 tampil mengenai perjuangan bangsa Indonesia secara kooperatif. Silakan sebelum Ibu komentari, ada pertanyaan. Silakan kelompok penyaji yang Anda catat pertanyaan dan nanti Ibu bisa dijawab.
Dan catat ini Ada pertanyaan lain? Elsa, adanya sudah masuk ya. Kelompok 4 silahkan. Ini dari kelompok 4 ini misalnya, bagaimanakah pandangan dan penilaian kelompokmu tentang sikap tokoh-tokoh Indonesia yang duduk sebagai pengurus dan anggota dari berbagai organisasi pergerakan yang dibentuk Jepang? Apakah luntur nasionalitas? Baiklah, kami akan berdiskusi sebentar mengenai jawaban dari pertanyaan. Silakan lama-lama berdiskusi ya. Sambil kelompok 1 mencari jawaban, di sini nampak kreativitas kita ya. Ini dia hasil produknya, ya. Bagaimana pengerjaannya, rapi tidak atau bagaimana begini. Jadi kelompok 1 ini dia. Jadi bagaimana cara untuk memasukkan materi-materi dalamnya. Ya, coba lihat kerapiannya. Di sini nampak ada gambarnya dibikin juga. Ada juga dia perjuangan rakyat secara kooperatif apa-apa saja. Ada gerakan 3A, ya. Ya. Ada putra sampai dengan ada Chosangin. Ya. Silakan dapat jawabannya kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 2, penilaian dari kelompok kami berhasillah taktik Jepang untuk menguasai Indonesia dengan berbagai propaganda. Jepang saudara tua dan Asia dengan gerakan 3A adalah Jepang gagal menerapkan taktik dengan gerakan 3A. Tapi Indonesia tidak menyebut gerakan ini karena bukan gerakan kebangsaan Indonesia. Semua ini dilakukan oleh Jepang pada awalnya memang membuat ketertarikan sesaat bagi rakyat Indonesia dalam arti bangsa Indonesia simpati pada Jepang. Namun dengan berbagai propaganda Jepang saudara tua, lambat laun membuat bangsa Indonesia mulai tidak tertarik lagi kepada Jepang. Bagaimana kelompok 2? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4. Pandangan dan penilaian kelompok kami tentang sikap tokoh-tokoh Indonesia yang mau duduk sebagai pengurus dan anggota dari berbagai organisasi pergerakan yang dibentuk Jepang adalah para tokoh-tokoh Indonesia tersebut ingin memperoleh kemenangan tanpa musuhan darah dari rakyat Indonesia. Semangat nasionalisme tokoh-tokoh tersebut tidaklah unsur justru mereka ingin mendapatkan kemerdekaan Indonesia dengan cara damai tanpa adanya pertikaian dengan pemerintah Jepang yang saat itu berkuasa di Indonesia. Mereka memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Maka mereka aktif dalam setiap organisasi yang dibentuk oleh Jepang dengan tujuan untuk membuat Indonesia segera merdeka atau mempersiapkan Indonesia merdeka. Kami menjawab pertanyaan itu. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Di situ nampak ya bagaimana tokoh-tokoh nasional itu masuk dia jawabannya. Jadi sebenarnya hanyalah konflik saja. Baiklah, kami selanjutnya akan menjawab jawaban dari kelompok 3. Salah satu contoh perjuangan secara kooperatif adalah strategi perjuangan yang dilakukan oleh Yenichi Hashim Ashari, di mana mereka menyetujui untuk meningkatkan produktivitas pertanian untuk cadangan makanan. Namun di saat yang sama sebenarnya hal ini juga menyebabkan pendapatan penduduk dan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur saat itu. Baiklah, sekian jawaban dari kami kelompok 3. Apakah puas? Puas. Baiklah semuanya, itu adalah presentasi dari kelompok kami serta jawaban untuk pertanyaan dari kelompok lain. Sekian dari kami, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di situ sudah ada kelompok satu menyajikan mengenai perjuangan bangsa Indonesia secara kooperatif. Ya, mulai dari pertanyaan Pak. 3 dan 4. Di situ nampak nanti bagaimana perjuangan rakyat Indonesia secara kooperatif. Dan kelompok 2, coba kelompok 2 mana? Coba tampilkan. Lutfi Nailanur Afif. Ya sudah mah. Ini satu lagi Bu. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, fokus lagi di sini. Satu dulu sebelum anak fokus. Ayolah, tidak ada yang lain HP. Angkat, cepat lihat depannya. Ayo, silakan fokus kembali. Ada informasi penting, silakan Anda pindahkan ke dalam catatannya. Ya, silakan dipindahkan ke dalam catatannya. Bagaimana tak ada informasi penting? Bisa? Bisa dimulai lagi diskusinya? Ayo, silakan kelompok 2. Lailatul Qadasiyah Afif Rasyadri dan Lutfi Ahmad Badai. Santai, wah cari udah, Bu. Tadi sih ini. Ikan tuang lah, Pak. Perjuangan bangsa Indonesia dengan gerakan bawah tanah. Lihatkan hasilnya. Bukan nampak bagaimana kerjanya, bagaimana hasil kreativitas kamu. Pak, silakan. Gerakan bawah tanah adalah gerakan yang dilakukan secara tertutup atau rahasia. Gerakan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam mengalahkan bangsa Jepang. Tujuan gerakan ini ialah menggalang solidaritas dan memperteguh cita-cita perjuangan. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang saling berkomunikasi dan bekerjasama yang dipelopori antara lain Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Inilah bentuk Sultan Syahrir. Kelompok ini terdiri dari kaum pelajar di berbagai daerah yang anti terhadap fasisme Jepang. Syahrir melancarkan gerakan ilegal dengan cara menanam nasionalisme di asrama Indonesia Merdeka memiliki Angkatan Laut Jepang yang dimiliki oleh Angkatan Laut Jepang. Kelompok ini melancarkan gerakan ilegal melalui peta dan asrama Angkatan Laut Indonesia. Golongan ini dipimpin oleh Soekarno, Abdul Malik, dan Khairul Salim. Itu kelompok berikutnya. Dari kelompok mahasiswa kebanyakan terdiri dari mahasiswa kedokteran yang bermarkas di Jalan Perapatan nomor 10 Jakarta. Para mahasiswa kedokteran ini menjadi bersikap anti Jepang
jendela sebelumnya selalu diharapkan para mahasiswa kedokteran ini menjadi bersikap anti jepang setelah sebelumnya selalu diharuskan bertutur tutur. Kelompok ini melakukan kerjasama dengan kelompok sahrir berjuang secara ilegal. Tokoh-tokoh kelompok persatuan mahasiswa antara lain Salim Said, Eli Sulewo, J. Kuntu, dan Supelo. Kelompok Kaigun. Kelompok Kaigun adalah perhimpunan para pemuda Indonesia yang mempunyai hubungan erat dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut Kaigun Laksamana Maeda. Dalam langkah awal perjuangan kelompok Kaigun dapat mendirikan asrama Indonesia Merdeka di Jalan Kebun Sirih nomor 80 Jakarta. Di asrama tersebut para pemuda kelompok Kaigun secara rahasia mendidik diri dengan pelajaran sejarah, kebudayaan, politik, dan hukum. Pelajaran telah dirinya yang dipelajari antara lain judo, karate, dan tempo. Aktivitas kelompok ini tetap terjaga karena peranan wibawa Maeda sehingga lepas dari pengamatan Angkatan Laut Jepang. Kelompok Amir Sarifuddin. Kelompok Amir Sarifuddin merupakan kumpulan pemuda berpaham sosialis yang selalu menentang kebijakan pemerintah Jepang. Tokoh utama kelompok ini adalah Amir Sarifuddin. Amir Sarifuddin ditangkap Kentai Jepang karena aktivitas politiknya. Ia divonis hukuman mati oleh pemerintah Jepang pada tahun 1943. Apakah ada Ya, dari kelompok 4 akan bertanya tentang jelaskan bagaimana perlawanan dilakukan kelompok Soekarno terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Saya dari kelompok 3 akan mengasih pertanyaan tersebut. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup. Jelaskan kegiatan yang dilakukan para tokoh gerakan bawah tanah yang dilakukan secara sunyi. Tadi jawabannya ya, silakan diskusikan. Lihat di modul yang Ibu kirimkan melalui ini kemarin ya di WA juga ada bahannya, di situ ada. Dah sudah bisa Anda bikin modul, bikin media pembelajaran ya. Yang menarik. Silakan, Anda siap. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kegiatan yang dilakukan para tokoh gerakan bawah tanah antara lain sebagai berikut: menjalin komunikasi untuk memelihara nasionalisme, menyiapkan kekuatan yang dilakukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia, mempropagandakan semangat dan kesiapan untuk merdeka di kalangan rakyat, mempropagandakan semangat dan kesiapan untuk merdeka di
perjalanan rakyat, membantu perkembangan gerak Asia Timur Raya melalui radio luar negeri. Kelompok 3, apakah puas dengan pertanyaan kami? Ada forum yang mau menambahkan jawaban. Ya, baru lempar ke kelompok 3. Puas nggak dengan jawaban dari kelompok 2? Pertanyaannya apa tadi? Kegiatan yang dilakukan para tokoh gerakan bawah tanah. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh tokoh gerakan bawah tanah yang secara sembunyi-sembunyi? Ya, tidak ada jawabannya. Bagaimana? Sudah puas? Gimana Namir? Ibu ya, saya dari kelompok 3 sama jawabannya. Ya. Karena ya sudah puas. Sudah puas. Kelompok yang lain. Kelompok berapa lagi ya? Kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok sekali adalah mengembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, mendebaruskan cita-cita kemerdekaan, memimpin orang-orang yang berjiwa revolusioner, serta mengungkapkan kemauan yang dilakukan oleh Jepang. Apakah Anda dengan Setelah itu dia bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Soekarni. Ada beberapa gerakan yang dilakukannya. Silakan, gimana sekarang? Ya, silakan. baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, dan kelompok 3 silakan. Kayaknya beda ya. Kelompok 3 kayaknya beda hasil kelompok up-nya. Coba kita lihat bagaimana produk yang dihasilkan kelompok 3. Sudah. Yuk. Nah, ya. Perhatikan lagi yang lain. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami untuk para di sini. Ya, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Ini saya ambil yang singkat. Ya, ini nama kelompok kami dan kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perlawanan Aceh. Judulnya tentang bentuk perlawanan bersenjata Aceh Indonesia terhadap Jepang. Perlawanan Aceh. Aceh menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh dilakukan dengan senang-senangnya dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Victoria. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tekor Abdul Qadir yang merupakan orang dulu di Victoria. Sebanyak 2 kali Jepang telah menaklukkan wilayah Victoria. Dua-duanya berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang di daerah Lokomabe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Victoria dan Tengku Abdul Qadir. Harus mundur di tempat saat sedang beribadah. Dan yang kedua, perlawanan di Singapura di Tasikmalaya. Bisa kalian stay. Ya, terus lanjutkan. Singaparna Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki Jepang. Pada masa itu, rakyat Singaparna
Dan yang ketiga, perlawanan Indramayu. Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi rongsa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara oleh terangan-terangan yang sangat tidak menyuai. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Paklongan pada bulan April 1944. Selanjut beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 1944, terjadi pemberontakan di desa Cidempet, Kecamatan Lombanya. Dan keempat, perlawanan di Blitar. Pemberontakan peta yang dipimpin oleh Komandan Peta Supriyadi. Perlawanan juga terjadi di Blitar. Pada tanggal 14 Februari 1945, terjadi pemberontakan yang dilakukan tentara Peta, pembelaan tanah air, di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Selain di keempat wilayah tersebut, perlawanan juga terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia juga. Sekarang kalian tahu bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Ada 5. Perlawanan rakyat Aceh. Rakyat Papua. Latar belakang muncul gerakan Koleri yang berpusat di Libya di bawah pimpinan L. Rosquero. Wujud kekecewaan masyarakat di Papua terhadap ketidakadilan yang dilakukan Jepang di Papua. Pimpinan L. Rosquero pimpinan perlawanan rakyat Libya. 1. Menerapkan strategi gerilya dan memanfaatkan keunggulan kondisi geografis. 2. Perlawanan di Yapen Selatan dipimpin oleh Silas Tapare. Dan akhir dari perlawanan tersebut, Jepang tidak mampu bertahan menghadapi kegiatan para pejuang Papua Libya. 2. Rakyat Papua memiliki kegigihan dalam menghadapi kekuatan Jepang. Rakyat Papua hasil mengusir Jepang di Papua. Itu dari hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Coba kelompok 4, Satul, Ridho, pertanyaan. Ada nggak pertanyaan? Woi. Apakah kelompok ini banyak ini pertanyaan seharusnya muncul ya? Kenapa? Karena ada perlawanan rakyat secara bersenjata, ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Singaparna, Indramayu, Peta, di Blitar dan di Papua. Ini karena ada Sekiri, ada Romusa dan yang lain-lain. Silakan pertanyaannya. Jelaskan latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Singapura dan bagaimana dampak perlawanan tersebut terhadap Mana Singapura atau perlawanan apa tadi? Singapura. Nah, kamu yang mau bertanya bagaimana? Ya sudah sini latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Singapura dan bagaimana dampak perlawanan tersebut. Duduk. Ya bagaimana latar belakangnya? Sudah. Lanjut. Yuni. Dan tunggu apa? Sudah. Silakan. Pak Pranan Supriyadi perlawanan PK di Blitar. Ada pertanyaan yang lain untuk kelompok ini? Silakan. Sudah lagi kesimpulannya. Sudah, kami akan mendiskusikan dari kelompok. Ya, silakan diskusikan.
Sudah Jos Priyadi melakukan perlawanan disebabkan oleh persoalan pengumuman tadi. Beta benar mengejutkan Jepang karena banyak tentara Jepang ada di kita terbunuh. Terlebih lagi, pada saat itu Jepang terus-menerus mengalami kekalahan di dalam perang Asia, Timur Raya dan perang Pasifik. Apa jawabannya, Ustaz? Bagus. Apa pertanyaan tadi? Nomor 1. Kelompok 1. Lah gue yang itu. Dan Mas, silakan. kami dari kelompok dan kami akan membacakan jawaban dari kelompok 2. Pada Juli 1942, Tengku Abdul Jalil mengadakan Kelompok berapa tadi? Isra tadi katanya. Enggak, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Suci ya? Berapa? Kami akan membacakan jawabannya. Pada Juli 1942, Tengku Abdul Jalil mengadakan pengajian bersama pengikutnya dan menyuarakan perlawanan kepada Jepang. Aksi tersebut akhirnya memancing kemarahan Jepang dan Tengku Abdul Jalil menjadi sasaran penangkapan. Sampai akhirnya pertempuran terjadi dan Tengku Abdul Jalil tertembak oleh pasukan Jepang. Akan tetapi pertempuran itu harus berlangsung hingga akhir November 1942 dan memakan banyak korban jiwa. Yang mana jawaban dari kelompok kami keempat? Sudah. Was. Was. Sudah. Kami dari kelompok 3 sudah menghasilkan diskusi kami untuk kelompok-kelompok lain. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiga. Ya, beda hasil operasinya. Nanti kita akan silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 4. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok 4, siapa ya? Rido, Isra, Sabo, Suci. Silakan. Hujan, mana kelompoknya? Nah, di mana kelompoknya? Kelompoknya di mana? Apa sudah tidak ada lagi. Coba perhatikan ke depan. Oh, tidak ada. Ambil kursi satu lagi. Kenapa seperti itu? Ambil lagi. Ambil kelompok 3. Iya. Ambil kelompok. Jangan ada pindah kelompok. Itu selingkuh kita namanya. Dan setia kamu. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia yang beranggotakan Suci Iga Fitria, Isa Fatmel, Muhammad Syahrul Ramadan, dan Muhammad Ridho. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. A. Bidang politik. Perubahan istilah-istilah dalam tatanan struktur pemerintahan. 2. Penghapusan semua organisasi perkajian pergerakan nasional yang muncul pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan menggantinya dengan organisasi baru. Pembentukan Dewan Pertimbangan Pusat Charles Sakin dan Dewan Pertimbangan Daerah. B. Bidang budaya dan ekonomi. 1. Pergerakan tenaga kerja pengusaha menyebabkan tingkatan kemampuan rakyat menurun. 2. Penerapan budaya Jepang dalam budaya Indonesia. 3. Penghapusan pengaruh Belanda dalam bentuk larangan penggunaan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari. C. Bidang pendidikan. 1. Angka pendidikan di Indonesia mengalami
penurunan signifikan karena tingginya kebutuhan tenaga kerja. 2. Pendidikan hanya bertujuan menanamkan jiwa militeris dan kesetiaan terhadap Jepang dalam menghadapi perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik. D. Bidang birokrasi dan militer. 1. Pelatihan militer oleh Jepang dijadikan mulai dari para pemuda untuk berperang meraih kemerdekaan. 2. Menunjukkan peta pada masa pendudukan Jepang menjadi cikal bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sampai sini diskusi dari kami. Apakah ada yang ingin menanyakan dari kelompok-kelompok lain? Silakan kelompok yang lain ingin bertanya. Saya dari kelompok jelaskanlah apa saja yang komunikasi dan kedudukan Jepang di Indonesia. Jelaskanlah. 1. Suci, jelaskanlah. Apa Apa tadi Sa? Jelaskan. jelaskanlah apa saja yang komunikasi kedudukan Oh, apa saja dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia? Kelompok 2. Jelaskanlah dampak negatif penduduk Jepang di Indonesia. Ini kelompok 1 sudah negatif. Ya, ya. Di kelompok positif. Bagaimanakah penilaian? Berarti dampak positif yang sudah diberikan. Ada terakhir silakan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ya. Setelah dikasih biaya yang dilakukan Jepang di Indonesia setelah periode jauh singkat BI 11,5 tahun. Akan tetapi waktu yang singkat tersebut yang menimbulkan tinggi ekonomi Indonesia sampai 2,6. Berdasarkan pernyataan tersebut, coba kelompok 4 jelaskan sejarah kedudukan Jepang di Indonesia yang masih bisa digunakan sampai saat sekarang ini. Kami akan mendiskusikan sebentar tentang jawaban soal-soal klarifikasi. Jangan ketawa ya tadi. Tadi jawab pertanyaan dari temannya tadi. Pada silakan. Saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 2, yaitu dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. 1. Adanya rusa atau kerja paksa di masa Jepang. 2. Perbudakan seks Jugulanfu. 3. Kemiskinan dan kelaparan dirasakan rakyat Indonesia. 4. Wabah penyakit yang merajalela. 5. Penghapusan organisasi politik yang bukan berasal dari pendudukan Jepang. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Dampak positif dari kedudukan Jepang di Indonesia. 1. Struktur pemerintahan menjadi sangat rapid dan detail. Ini dengan dibentuk RKF, yaitu RK dan RK masyarakat. 2. Terdapat pendidikan atau pelatihan militer. 3. Pembangunan infrastruktur terutama dalam bidang transportasi atau jalur kereta. 4. Penerapan sikap disiplin kepada benda melalui masyarakat dan pegawai. Kebijakan yang masih bisa kita rasakan sampai saat sekarang ini adalah satu, dalam bidang ekonomi, yaitu bagaimana kita menabung di bank.
adanya koordinasi kami rukun tetangga. 5. Dalam bidang pendidikan adanya pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Sekian, terima kasih. Kurang ajar bentar ya. Sekian jawaban dari kami. Apakah kelompok jawaban dari kami memuaskan? Sekian hasil presentasi kami. Ada salah dan benar, minta maaf. Mohon dimaafkan. Kami tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti dari materi respon bersama ada jawaban dari orientasi masalah yang kita dapati yang kemarin ya. Sekarang silakan kumpulkan produknya. Silakan kumpulkan produknya ke depan sini. Kelompok 3, kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Kelompok 4. Ya, coba perhatikan sebentar. Dari tugas-tugas yang sudah Anda buat ya, pop-up-nya, walaupun ini media pembelajaran mungkin perdana ya, bagaimana produk ini Anda hasilkan sudah cukup bagus, bagaimana hasil diskusinya mulai dari kelompok 5 mungkin di sini kerapian tugasnya ya, kerapian tugasnya yang beda kelompok 3 ya, ide sendiri ya, mulai plusnya di sini kreatif, ada kreativitasnya ya, nampak di sini ya bagaimana kreativitas Anda nampak dari sini ya, bukan hanya kerapiannya saja, tapi juga dari isi sebenarnya. Isi dari materinya sudah nampak di sini. Baik itu kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2. Ya. Kelompok 4 ya, sudah mulai bagus. Kerapiannya aja lagi ditambahkan. Berarti kreativitasnya juga ada sini. Kelompok 2 sama. Ya, sudah nampak isinya. Ya, kerapiannya. Ya, selamat karena produk Ananda bisa dinilai dengan bagus dengan nilai yang amat baik. Ya, sekarang bagaimana setelah kita mengadakan diskusi kelompok, apa yang dapat kita pahami atau apa yang kesimpulan refleksinya yang dapat kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Kelompok 1 silakan. Apa itu perjuangan secara kooperatif? Silakan Puja. Perjuangan secara kooperatif adalah rakyat Indonesia melakukan perlawanan dan memanfaatkan organisasi yang dibuat oleh Jepang sebagai Berarti kooperatif itu mau bekerja sama deh.
di bawah tanah. Coba kelompok 2 lebih apa? Ya. Perjuangan dari gerakan bawah tanah, yaitu perjuangan secara rahasia, sembunyi-sembunyi ya. Ada kelompoknya siapa saja tadi? Sultan Syahrir. Siapa lagi? Supardi. Amir Syarifuddin. Tepuk tangan untuk lebih. Kelompok 3 silakan hadir kesimpulannya. Itu dia. Bagaimana perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, baik dari pengerahan pengusaha, ada upacara sekire. Ya, itu merupakan adanya penolakan dari rakyat. Kenapa? Karena dia upacara menghadap ke matahari terbit untuk menghormati kaisar Jepang. Tidak mau rakyat karena itu menyamakan dengan gerakan solar. Kelompok 4, bagus. Kelompok 4 bisa adanya di bidang pendidikan. ya apa dampaknya? Pengurangan ragam pendidikan. Pengurangan ada beberapa dampak dari pendidikan Jepang di Indonesia, baik itu pendidikan, sosial budaya, dan militer. Ya, kalau dari sosial budaya itu adanya Jugun Ianku Romusa. Nah, jadi itu dia kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia karena merasa tertekan. Ada kooperatif mau bekerja sama dengan gerakan atau organisasinya. Yang kedua, ada perlawanan dengan gerakan bawah tanah secara sembunyi. Ada tokoh-tokohnya mulai Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Ahmad Subarjo dan yang lain-lain. Ya. Lanjut lagi ada perlawanan bersenjata. Perlawanan yang secara terang-terangan dilakukan oleh rakyat Indonesia. Perang Aceh, ada perlawanan rakyat Aceh, ada perlawanan rakyat Singaparna, Peta di Blitar, Indramayu, dan Papua. Ada lagi yang namanya dampak dari perlawanan sehingga pendudukan Jepang Indonesia sehingga menimbulkan dampak pendudukan. Bagus, sekarang untuk evaluasi pada hari ini silakan Anda kerjakan latihan yang sudah Ibu bikin di sini. Ibu kasih waktu 5 menit. Soalnya hanya karena di sini penilaiannya. Ya, silakan. Silakan kerjakan. Silangi di situ, jangan lupa bikin nama kelas, nama kelas, hari dan tanggal sekarang. Coba. Dari materi tadi, bagaimana pemahaman Anda, coba kerjakan evaluasinya.
Akan menjaga evaluasinya. Tapi bisa. Ya, bikin nama kelas Ari dan Angga. Siapa yang cepat mengisinya berarti dia memahami ya. Yang cepat mengisinya berarti dia memahami hasil diskusi tadi. Ya? Sudah? Sudah? Silakan kumpulkan ke depan. Silakan kumpulkan lagi nomor 1000 kumpulkan evaluasinya ke depan. Kumpulkan evaluasinya Elsa, silakan kumpulkan. Sudah Nabil? Mau kamera. Lutfi, Isra, Udah dulu. Ambil